Bab 579. Masalah percintaan. Masalah percintaan, Audrey Han sakit kepala ketika mendengar kata ini. Dia mengulurkan tangannya dan memegang alisnya, mengingat apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, jadi berkata tanpa daya. Baiklah, lagi pula tidak aman berada di rumah. Aku merasa lega jika kamu bersama Glenn. Ngomong-ngomong, apakah kakakku tidak curiga? Seharusnya tidak, aku lihat dia tampak biasa saja, mungkin saja karena aku tidak berani mengamatinya, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya, tapi aku pikir selama dia tidak bertanya padamu, seharusnya tidak ada masalah. Keduanya mengobrol sebentar, dan kemudian Audrey Han menutup telepon. Alasan Gita meninggalkan rumah, Audrey Han juga tidak berdaya, dia hanya bisa menerimanya saja. Hari berikutnya. Ketika Audrey Han bangun, dia merasa jauh lebih baik, dan tangan kakinya menjadi lebih membaik. Benar saja, tidur adalah obat terbaik untuk segala penyakit. Dia menyegarkan diri dan berganti pakaian seperti biasa, lalu merias wajah dan turun ke bawah. Dia membuat sarapan sendiri dan berencana akan memakannya di perusahaan. Tetapi ketika dia selesai memasak, dia menyadari dia telah membuat lebih satu porsi. Audrey Han menatap sarapan ekstra yang ada di depannya dengan kosong, tiba-tiba memikirkan wajah tampan di benaknya. Dia kembali tiba-tiba dan menggelengkan kepalanya. Tidak, bagaimana dia bisa secara tidak sadar membuatkan sarapan untuk Golden Ye juga? Jelas-jelas dia ingin menolaknya. Pada akhirnya, Audrey Han keluar dengan membawa dua sarapan. Setelah mengunci pintu, dia berdiri di pintu lift dan menunggu. Dia menatap kunci lantai lift, dan jantungnya berdegup kencang. Datang. Dia menggigit bibir bawahnya dan tiba-tiba merasa sedikit kesal dengan perasaannya. Karena dia mengharapkan Golden Ye akan muncul saat ini. Menyadari kalau dia memiliki pemikiran ini, wajah Audrey Han berubah. Jadi dia berjalan lebih cepat, dia mencoba masuk ke lift untuk menghindari Golden Ye. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi Golden Ye lagi. Ding! Lift akhirnya terbuka, Audrey Han masuk dengan cepat, karena takut Golden mau tiba-tiba keluar. Dia menyaksikan pintu lift perlahan menutup, dan ketika hanya dia sendiri yang berada di lift, Audrey Han segera menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama rasa sedih muncul di hatinya. Dia mengulurkan tangan untuk menutupi dadanya, karena lelah dengan perasaan ini. Dia harus memiliki jantung yang berhenti berdetak, dan bahkan jika dia tidak bisa, dia seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu dengan Golden Ye. Sejak dia berencana untuk kembali ke China, dia telah lama memutuskan untuk menutup semua pintu hatinya. Tapi dia tidak menyangka. Lift bergerak turun dengan mulus, dan tidak ada seorang pun, hanya dirinya sendiri yang sedang terdiam. Sesampainya di lantai pertama dengan lancar, Audrey Han menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya dan tersenyum. Tidak masalah, 2 sandwich, dia akan memberi satu pada Gita ketika dia tiba di perusahaan, bagaimanapun, itu bukan untuk Golden Ye. Ding! Dengan senyum di wajahnya, dengan sepatu hak tinggi Audrey Han berjalan keluar dari lift. Tetapi ketika dia melihat ke atas dan melihat orang yang ada di luar, dia tercengang. Pria yang berdiri di pintu lift tampak sedikit khawatir, memiliki napas yang tidak stabil tetapi wajahnya tetap tampan, siapa lagi kalau bukan Golden Ye. Dia melangkah maju ke lift dan menggenggam pergelangan tangannya, suaranya sedikit cemas, apakah kamu baik-baik saja? Audrey Han, ada apa? Golden Ye menyipitkan matanya, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan memastikan bahwa dia aman, sebelum dia menghela nafas lega, kemudian menariknya keluar dari lift. Ada apa? Audrey Han tidak mengerti mengapa dia begitu panik, dan tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Apakah dia menunggunya di sini? Tapi ekspresinya tidak akan seperti itu jika menunggunya. Golden Ye mengerutkan bibir tipisnya dan menatapnya dengan ekspresi serius. Kamu tidak boleh sembarangan keluar,
jika tidak ada aku? Kenapa? Aku hanya naik lift saja. Bahkan jika itu hanya lift, itu tidak boleh. Wajah Golden Ye berubah, dan amarahnya bahkan sedikit meledak. Apakah kamu tahu betapa paniknya aku ketika melihatmu dari ponselku barusan? Aku hanya pergi keluar sebentar untuk membelikanmu sarapan, dan kamu membuatku begitu gelisah. Audrey Han berkedip, kamu bilang kamu baru saja melihatku keluar di ponselmu. Golden Ye. Audrey Han tersenyum dan menggodanya, jadi, kamu mengakui bahwa kamu memasang kamera di depan pintuku. Golden Ye menggigit geraham secara diam-diam, dan benar-benar ketahuan saat dia panik. Dia tidak menjawab, itu dianggap iya. Melihat penampilannya yang panik, Audrey Han tiba-tiba merasa bahwa dia dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak tahu karenanya dia menjadi sangat khawatir, tetapi kegembiraan muncul saat melihatnya. Singkatnya, dia dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi Audrey Han bertanya dengan aktif. Apakah kamu membelikanku sarapan? Apa yang kamu beli? Golden Ye masih sedikit panik, tetapi karena Audrey Han tampak baik-baik saja, dia segera menyerahkan kantong makanan dan berkata, beli apapun yang kamu mau. Audrey Han mengulurkan tangan untuk mengambilnya, membuka dan melihat aroma yang wangi. Itu adalah susu yang baru dihangatkan dan telur gulung kecil. Dia melihatnya sebentar dan berkata dengan bingung, sepertinya kamu hanya membeli satu porsi. Untukmu. Golden Ye menjawab, kemudian meraih kunci mobil di tangannya, ayo pergi. Karena kunci mobil Audrey Han diambil, dia mengikuti dengan ekspresi bingung, kemana? Kamu bangun pagi-pagi bukannya untuk pergi ke perusahaan. Aku akan mengantarmu ke sana. Audrey Han tercengang. Ternyata dia sudah mengizinkannya untuk pergi ke perusahaan, jadi dia pergi membelikan sarapan untuknya. Makanan yang ada di tangannya tampak masih panas. Audrey Han melirik susu dan telur gulung dan mengikutinya ke tempat parkir. Setelah masuk ke dalam mobil, Audrey Han diam-diam mengencangkan sabuk pengamannya. Setelah mobil melaju keluar, Golden Ye memutar setir sambil menasihati. Susunya masih panas, minumlah selagi panas, jangan melamun, kita akan segera tiba di perusahaan. Audrey Han tentu saja akan meminum susunya selagi panas. Setelah memikirkannya, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Sarapannya hanya ada satu porsi. Golden Ye, ya. Apakah kamu sudah makan? Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Golden Ye terdiam sejenak dan mengangguk, iya. Audrey Han merasa sedikit aneh dan mau tidak mau menyipitkan matanya. Ketika dia bertanya kepada Golden Ye tidak ragu-ragu untuk menjawab, tetapi ketika dia bertanya tentang sarapan, Golden Ye tampak ragu sejenak baru mengangguk. Dapat dilihat bahwa kamu langsung pergi membelikan sarapan untukku setelah kamu bangun. Lalu kamu bilang kamu sudah memakannya. Apakah itu masuk akal? Audrey Han bertanya seolah sedang memaksanya untuk mengaku. Bersambung.